إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جميعا ورحمة الله. Kesempatan yang berbahagia ini, mari senantiasa kita ucapkan kalimat syukur alhamdulillah. Dan mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita jelaskan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Kita jauhkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Kita pelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan maknanya, kita masukkan ke dalam hati, dan kemudian semoga dengan seperti itu Allah Subhanahu wa taala meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada surat As-Sajdah yang sudah kita mulai pada pertemuan bulan yang lalu sampai pada ayat yang ke-9. Pada ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقالوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. Dan mereka mengatakan, apakah kalau kami sudah hilang karena telan bumi, apakah kita akan dihidupkan menjadi makhluk yang baru? Bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Bahkan mereka adalah orang-orang yang kafir, tidak mengimani akan pertemuan dan perjumpaan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah orang-orang kafir tidak beriman akan adanya hari kebangkitan, yang setelah kebangkitan adalah pembalasan amal. Maka mereka dengan akal fisiknya mengkiaskan, menyamakan kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan manusia, sehingga mereka mengingkari ketika mereka sudah mati, jasad mereka sudah hancur di telan bumi, tulang belulang pun sudah hancur, tidak diketahui lagi di mana keberadaannya. Mereka mengira bahwa dengan keadaan seperti itu Allah Subhanahu wa taala tidak maha kuasa untuk membangkitkan mereka. Padahal innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Berkata Allah Subhanahu wa taala adalah apabila menghendaki sesuatu, maka Allah hanya mengatakan kun, maka terwujudlah, terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan dari tidak ada dan pengulangannya tentu lebih mudah penciptaan, di mana kita semua diadakan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala
manusia suatu waktu, suatu masa di mana ia di sana tidaklah menjadi sesuatu yang bisa disebut, yakni tidak ada. Kita semua demikian. Dari tiada ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan pada zaman ini dan ketika mati. Setelah mati kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ini adalah keyakinan kita yang akan mendorong berbagai macam kebaikan. Tapi mereka orang-orang kafir bertanya untuk mengingkari, bukan bertanya untuk meminta jawaban. Karena memang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kami sudah mati, sudah hilang di dalam bumi, kemudian kami menjadi manusia baru lagi, diciptakan, dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jelaskan bahwa pertanyaan mereka itu bukan pertanyaan untuk meminta jawaban, tapi pertanyaan tanggahan. Maka Allah Azza wa Jalla katakan, bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Bahkan mereka itu orang-orang yang kafir, tidak percaya bahwa mereka nanti akan dibangkitkan dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib beriman akan adanya kebangkitan, dan dengan kebangkitan kita akan mendapatkan balasan dari apa yang kita amalkan. Allah Subhanahu wa taala pun melanjutkan, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah bahwasanya akan mematikan kalian, mewafatkan kalian, mencabut nyawa kalian, malakul maut, malaikat mencabut nyawa, alladzi wukkila bikum, yang diserahkan kepada kalian, yang memang mendapatkan tugas demikian untuk mengawasi dan memastikan kalian. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian riwayat, malakul maut disebut namanya Israil. Dan dia memiliki awan, dia memiliki anak buah. Sehingga ketika seorang mati, anak buah itu yang menarik nyawanya. Ketika sudah sampai tenggorokan, datanglah malakul maut yang mencabut, mengambil nyawa orang tersebut. Qul yatawaffakum malakul maut. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa malakul maut mendatangi setiap orang dalam sehari 5 kali. Dan 5 kali itu adalah waktu-waktu sholat. Setiap kali malakul maut mendatangi rumah-rumah kita, memeriksa siapa yang sudah datang ajalnya, maka akan dipanggil, akan dicabut nyawanya. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kalian menghadap dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada di antara kita yang menyangkalnya, tidak ada di antara kita yang mengingkarinya. Dan manakala sudah datang, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal mereka pada waktu yang ditentukan, umur mereka meskipun tidak sakit, maka dia akan dicabut nyawanya, tidak diundur, tidak pula dimajukan satu detik pun. Tsumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kalian semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalau seandainya engkau melihat ketika orang-orang kafir dan mujrimun, orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan itu, nakisu ru'usihim
'inda rabbihim, menundukkan kepala mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla, merasa terhina. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami sudah melihat, kami sudah mendengar. Kami sudah melihat dan mendengar betapa benar apa yang dikatakan oleh para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sudah melihat azab, mereka sudah mendengarkan suara azab, suara neraka yang geram ingin segera menyiksa mereka. Maka mereka minta, "Farji'na na'mal shalihan, kembalikan kami ke dunia. Kami akan beramal saleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami sekarang sudah yakin." Diri seorang mukmin beriman dengan perkara yang baik, dan itu memang ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam akhirat masih baik, siksaan di alam kubur juga demikian perkara yang baik. Kebangkitan itu juga masih baik. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini telah banyak menunjukkan, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada ayat yang cukup panjang, Alam tara. Pada surat Al-Baqarah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana, "Au kalladhi marra 'ala qaryah wa hiya qawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نحييها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Tidakkah mereka melihat kepada orang yang melewati satu kampung, wa hiya qawiyatun 'ala urushiha, dan bangunan-bangunannya, atap-atap rumah di kampung itu sudah roboh. Kampung yang sudah mati ditinggalkan oleh para penghuninya. Orang itu kemudian mengatakan, "Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha." Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan penghuni kampung ini setelah mereka mati? Famatahu Allahu 100 'am. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan dia, orang tersebut, panjang 100 tahun. Summa ba'da, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan dia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupkan dia kembali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, "Berapa lama kamu tinggal? Berapa lama kamu tertidur? Berapa lama kamu mati?" Dia menjawab, "Qala labistu yawman aw ba'da yawm." Orang itu menjawab, "Aku tidur 1 hari atau setengah hari." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qala bal labista 100 'am." Bahkan sebenarnya engkau yang telah tinggal, telah tertidur, telah mati selama 100 tahun. Kalau tidak percaya, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihatlah kepada makanan dan minuman. Kalau memang kamu merasa benar bahwa hanya tertidur 1 hari atau setengah hari, makananmu pasti masih bisa dimakan. Tapi lihatlah, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihatlah makanan dan minuman bulan, dan tidak lagi bisa dimakan. Wanzur ila himarika, lihatlah kepada keledaimu juga mati. Kalau kamu cuma tertidur 1 hari, keledaimu tidak akan mati. Wa linaj'alaka ayatan lin-nas, dan kami ini memang ingin menjadikanmu sebagai tanda agar manusia bisa memetik pelajaran. Wanzur ila ridwan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan pandangan orang itu kepada keledainya. Lihatlah kepada tulang dari keledai tersebut.
manshizuha, bagaimana kami kuatkan dia, kami satukan kembali, summa naksuha lahma, kemudian kami balut dengan daging, maka keledai-keledainya pun hidup meringkik sebagaimana sebelumnya. Lama tabayyana lahu, maka ketika jelas baginya bagaimana bahwa Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk membangkitkan orang-orang yang sudah mati, maka dia orang itu mengatakan, qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Aku tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian juga pada surat Al-Kahfi yang disunahkan dianjurkan untuk kita baca pada hari Jumat. Di sana juga Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Ashabul Kahfi, para pemuda mukmin yang lari membawa agama mereka bersembunyi di goa dan mereka tidur ketika Allah Subhanahu wa taala selama 300 tahun. Kalau menurut tahun Syamsiyah, tahun Miladiyah, kalau tahun Qamariyah 309 tahun. Hingga ketika mereka bangun, mereka merasa kelaparan, mereka menuntut salah seorang di antara mereka untuk membeli makanan. Dengan uangnya dia pergi ke pasar. Maka orang yang dibakar merasa heran karena uangnya sudah tidak laku, karena itu uang sudah 300 tahun sebelumnya. Kemudian bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan, untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Memang di sini adalah perlu keyakinan dari kita. Apa dari Allah Subhanahu wa taala? Ayat kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala juga sudah banyak menunjukkan bahwa kebangkitan itu hak, kebangkitan itu adalah benar. Jangan kita menjadi seperti orang musyrik, orang kafir yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-12 tadi. Lalu ketika dia sudah ada hari kiamat, dia melihat, dia mendengar apa yang dijanjikan oleh para rasul, itu adalah hak, itu adalah benar. Baru dia kemudian mengatakan, farji'na amal salihan, kembalikan kami akan beramal saleh, karena sekarang kami sudah yakin. Dan Allah pun tahu, kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, dihidupkan lagi di alam amal, di darul amal, mereka juga akan kembali. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhum. Kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali kepada apa yang dahulu mereka telah lakukan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah bagian dari permasalahan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah, yang disunahkan beribadah di pagi hari Jumat pada salat subuh, yang termasuk salah satu tujuannya adalah agar kita mendapatkan mau'izah, peringatan, sehingga kemudian kita bangkit bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Selanjutnya pada ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau seandainya kami menghendaki, niscaya kami akan memberikan kepada setiap jiwa petunjuknya. Walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi telah benar perkataan dariku, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan tetapi telah menjadi
hak dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berjanji bahwa Allah akan memenuhi surga dan neraka. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan penuhkan jahannam, neraka jahannam, minal jinnah, dari bangsa jin, wan nasi dan manusia ajma'in, semuanya. Orang-orang musyrik yang tidak mau beriman, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini, karena memang masih banyak perkara sembunyi, perkara ghaib yang disembunyikan dari mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah memang imtihan, itulah memang ujian. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ada yang mukmin, ada yang kafir, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Demikian kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walau kita la'ataina kulla nafsin hudaha, kalau kami menghendaki, kami akan berikan kepada setiap jiwa petunjuknya sehingga dia menjadi orang yang mukmin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak sulit, itu hal yang mudah. Itu memungkinkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan neraka dan menjanjikan kepada masing-masingnya akan dipenuhi oleh penghuninya. Jadi itu dalam ayat ini, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan penuhi neraka jahannam dari bangsa jin dan manusia. Bangsa jin dan manusia pasti ada yang harus menghuni neraka. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, hadis suci Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mengatakan, "Ib'ats ba'san ila kirimlah utusan ke neraka." Nabi Ibrahim mengatakan, "Wa ma ba'sun nar?" Apa yang dimaksud dengan utusan ke neraka? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dari setiap 1.999 orang yang dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, masih ada sisa, masih ada tempat kosong di neraka. Maka neraka pun minta janji Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya sehingga neraka terus menguji sehingga penuh dengan siapa yang sudah masuk di dalam. Adapun surga, bukan dalam hadis yang sahih, tetap masih ada tempat yang longgar di surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang belum pernah berbuat kebaikan manusia ini, dan Allah menetapkan mereka di dalam surga sehingga dengan demikian surga dan neraka penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah memang iman ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal, dengan hati, dengan mata, dengan penglihatan kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita supaya kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini semua berita ghaib yang datang dari Allah taala, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hanya orang-orang yang beriman yang bisa meyakini. Kalau orang kafir, mereka selalu menyepelekan, mendustakan, dan memang mereka berarti akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan kita memilih kebahagiaan nambah di surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan pada ayat ke-16 dijelaskan, pada ayat ke-17 insya-Allah kita akan bawakan hadis yang menunjukkan hal itu juga, penuh dengan kenikmatan. Atau waliyadu billah, neraka jahannam penuh dengan siksaan yang abadi. Bagaimana juga akan dijelaskan pada ayat 14. Tidak ada harapan bagi mereka untuk keluar dari neraka, sehingga itu menjadikan mereka semakin bersedih dan bersedih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkuat
iman kita dan menjadikan kita orang-orang yang istiqamah sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuk kepada saudara-saudara kita yang belum mau beriman, belum mau beribadah, hingga mereka takut kepada Allah dan menjadi orang-orang yang taat tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا